Bashar al-Assad lahir pada 11 September 1965 di Damaskus, Suriah. Ia adalah anak kedua dari Hafez al-Assad, Presiden Suriah yang memerintah sejak 1971. Sebagai anak kedua, Bashar tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Kakaknya, Basil al-Assad, adalah calon penerus keluarga Assad. Namun, takdir berbicara lain ketika Basil meninggal dalam kecelakaan mobil pada 1994. Kejadian itu mengubah jalan hidup Bashar selamanya. Setelah menyelesaikan pendidikan medis di Damaskus, Bashar melanjutkan studinya di London untuk menjadi dokter spesialis mata. Hidupnya jauh dari hiruk-pikuk politik hingga tragedi yang menimpa kakaknya memanggilnya pulang. Bashar kemudian dipersiapkan secara mendadak untuk menggantikan posisi Basil, mulai dari pendidikan militer hingga perkenalan intens dengan lingkaran politik ayahnya. Tahun 2000 menjadi titik balik besar dalam sejarah Suriah. Hafez al-Assad, sang presiden, meninggal dunia akibat serangan jantung. Pada usia 34 tahun, Bashar al-Assad diangkat sebagai presiden, menjadikannya pemimpin termuda di dunia Arab kala itu. Awalnya, banyak rakyat Suriah berharap Bashar membawa angin perubahan. Dengan latar belakangnya sebagai dokter yang berpendidikan barat, ia dianggap mampu membawa reformasi modern. Namun, reformasi yang dijanjikan Bashar, yang dikenal sebagai Damaskus Spring, hanya berlangsung singkat. Gerakan reformasi ini dihentikan dengan penangkapan para aktivis dan pembatasan ketat terhadap kebebasan berpendapat. Perlahan, harapan masyarakat berganti dengan kekecewaan. Tahun 2011 menjadi tahun penuh gejolak bagi Bashar al-Assad. Arab Spring, gelombang protes besar di Timur Tengah dan Afrika Utara, mencapai Suriah. Awalnya, masyarakat mengadakan demonstrasi damai, menuntut reformasi dan penghapusan korupsi. Namun, respon pemerintah yang brutal memicu konflik bersenjata. Demonstrasi berubah menjadi perang saudara yang melibatkan berbagai kelompok oposisi, termasuk kelompok radikal. Perang ini tidak hanya melibatkan rakyat Suriah, tetapi juga menarik campur tangan negara-negara asing. Rusia dan Iran mendukung rezim Assad, sementara Amerika Serikat dan Sekutu Barat mendukung oposisi. Konflik ini memakan korban jutaan jiwa, menghancurkan kota-kota besar seperti Aleppo dan Homs, serta menyebabkan gelombang pengungsi terbesar sejak Perang Dunia II. Setelah satu dekade berkuasa dengan tangan besi, tanda-tanda kelemahan mulai terlihat di pemerintahan Bashar al-Assad. Krisis ekonomi yang diperparah oleh sanksi internasional menghancurkan fondasi Suriah. Mata uang Suriah terjun bebas, sementara inflasi melonjak, membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Kehancuran ekonomi ini menciptakan celah besar di antara pendukung setia Bashar. Beberapa elit politik yang dulu setia mulai meragukan kemampuan Bashar mempertahankan kekuasaan. Bahkan di kalangan militer, loyalitas mulai goyah. Sebagian pasukan dilaporkan membelot ke pihak oposisi. Di saat yang sama, tekanan diplomatik dari Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, semakin menggencarkan isolasi terhadap Suriah. Sanksi-sanksi ekonomi melumpuhkan sektor perdagangan dan energi. Rusia, meski tetap menjadi sekutu utama Bashar, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dalam mendukung rezim yang terus melemah. Pada tanggal 8 Desember 2024, dunia menyaksikan momen bersejarah. Pemerintahan Bashar al-Assad akhirnya runtuh. Dengan dukungan militer yang kian menipis dan tekanan dari dalam negeri semakin kuat, Bashar tidak punya pilihan selain meninggalkan Suriah. Melalui jalur diplomatik yang dirancang Rusia, Bashar dan keluarganya melarikan diri ke Moskow. Langkah ini menandai akhir dari era Bashar al-Assad, sekaligus menjadi momen yang mengguncang politik Timur Tengah. Bagi pendukungnya, kepergian ini adalah pukulan berat. Namun bagi oposisi, ini adalah kemenangan besar yang telah lama dinantikan. Kepergian Bashar menciptakan kekosongan kekuasaan yang membahayakan. Berbagai kelompok bersenjata, termasuk oposisi moderat dan militan radikal, berlomba-lomba merebut kendali. Di sisi lain, Rusia dan Iran mencoba memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat pengaruh mereka. Sementara itu, negara-negara Barat bersama PBB menyerukan pembentukan pemerintahan baru yang inklusif untuk membawa Suriah ke masa depan yang damai. Meski konflik besar mulai mereda, Suriah tetap dilanda krisis. Rekonstruksi negara yang hancur membutuhkan waktu dan dana besar, sementara luka sosial akibat perang saudara masih sangat dalam.
Masa depan Suriah menjadi teka-teki besar yang menarik perhatian dunia. Apakah Suriah akan bangkit dari kehancuran ini, atau justru terperosok ke dalam konflik baru? Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada bagaimana rakyat Suriah dan komunitas internasional bekerja sama untuk menciptakan perubahan.